Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi warga Kelurahan Kismantoro Wonogiri. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya walaupun kita sedang berada di tengah pandemi. Dan walaupun kita sedang melaksanakan KKN online, semoga materi tetap dapat tersampaikan dengan baik. Baiklah, perkenalkan saya Dianing Sukma Pilia Putri, mahasiswa KKN PPM Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi tentang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Nah, yang pertama, mari kita simak penjelasan apa sih UMKM itu. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, UMKM ini memiliki kriteria. Terdapat 3 kriteria UMKM. Yang pertama, kriteria usaha mikro pada aset maksimal 50 juta dan kriteria omset maksimal 300 juta rupiah. Yang kedua, kriteria usaha kecil aset 50 juta sampai 500 juta dan kriteria omset dengan 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Dan kriteria yang terakhir adalah usaha menengah dengan aset 500 juta sampai 10 miliar dan kriteria omset dari 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari UMKM itu? Terdapat 4 tujuan dari didirikannya UMKM, yaitu yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Yang kedua, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi suatu usaha yang tangguh dan mandiri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Lantas, bagaimana sih keadaan UMKM di Indonesia selama keadaan pandemi COVID-19? Tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 menimbulkan banyak dampak di berbagai sektor, salah satunya bagi UMKM. Hadirnya pandemi di Indonesia memberikan kecemasan tersendiri bagi pelaku UMKM. Salah satunya yang menyebabkan kecemasan pada pelaku UMKM adalah turunnya daya beli masyarakat, sehingga omset UMKM pun menurun. Fenomena ini tergambar dalam survei Kata Data Insight Center atau KIC terhadap pelaku UMKM di Jabodetabek pada medio Juni 2021 lalu. Hasil survei menunjukkan hanya 5,9% UMKM yang mampu memetik untung di tengah pandemi. Namun, di sisi lain, ada 82,9% pelaku usaha yang terkena dampak negatif pandemi. Bahkan, 63,9% mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Tercatat ada 56,8% UMKM dengan kondisi usaha yang sangat buruk dan hanya 14,1% UMKM yang sangat baik. Kata Data Insight Center menemukan 62,6% UMKM yang masih sanggup bertahan hingga lebih dari Maret 2021. Tetapi dari mereka hanya 18,5% yang sanggup bertahan sampai 6 bulan ke depan, sementara 6% lainnya hanya bertahan kurang dari 3 bulan dan terpaksa gulung tikar jika kondisi belum membaik. Beberapa dampak yang timbul dari adanya pandemi COVID-19 bagi pelaku UMKM di Indonesia adalah: yang pertama, penurunan omset. Yang kedua, berkurangnya daya beli masyarakat. Yang ketiga, keadaan pasar yang memburuk. Yang keempat, kondisi yang tidak stabil. Dan yang kelima adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Setidaknya terdapat 8 cara yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah dengan melakukan analisis SWOT, yaitu analisis strength, weakness, opportunity, and threat. Analisis ini penting dilakukan pada masa sulit seperti ini. Dengan analisis SWOT, para pelaku UMKM dapat menginventarisir mana yang menjadi kekurangan dan mana yang menjadi kelemahan usaha. Dan hal apa sih yang justru menjadi kekuatan dan sumber peluang?
Yang kedua adalah dengan melakukan inovasi promosi. Inovasi nyatanya penting dilakukan dalam berbisnis. Inovasi pun tak hanya sebatas produk, tetapi yang berkaitan dengan promosi dan pemasaran. Nah, disinilah peran besar teknologi bagi UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi digital, produk UMKM bisa dipasarkan tak hanya lewat offline saja, tetapi juga melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas usaha. Banyak yang menyebut bahwa UMKM memiliki tingkat ketahanan tinggi ketika menghadapi krisis dibandingkan usaha besar. Ya, para pelaku UMKM berhasil karena mereka bergabung dengan komunitas wirausahawan. Dengan adanya komunitas tersebut, para UMKM tak hanya sebatas untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi mereka juga dapat saling menguatkan dan membantu dalam memenuhi bahan produksi termasuk dalam promosi usaha. Yang keempat adalah membuat jurnal online. Memilih untuk beradaptasi dan bertransformasi dari operasional bisnis offline ke online adalah pilihan yang tepat. Dengan membuat jurnal online, semua penagihan dan pembayaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus bertatap muka. Dokumen penagihan atau pembayaran dari pelanggan bisa dicek secara langsung melalui email atau WhatsApp. Dengan menggunakan jurnal online, maka cash flow pun dapat tetap terjaga. Yang kelima adalah melakukan perencanaan anggaran. Para pelaku UMKM yang berhasil berdiri di tengah pandemi ini dikarenakan mereka mengatur dan merencanakan anggaran dengan matang. Mereka berusaha agar pengeluaran usaha tak lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. Kunci keberhasilan menjalankan strategi ini adalah menyusun anggaran dan biaya kebutuhan usaha dengan tepat guna, serta memangkas biaya yang kurang penting. Yang keenam adalah dengan melakukan monitor usaha. Kecanggihan teknologi semakin membawa perubahan besar pada dunia UMKM yang mampu beradaptasi. Pada kondisi seperti ini, memonitor usaha dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM dengan bermodal internet dan smartphone saja. Mereka tidak perlu repot untuk datang ke toko atau tempat usaha hanya untuk memonitori pelayanan pelanggan dan mengecek arus transaksi usaha karena semuanya sudah dapat dilakukan secara online. Yang ketujuh adalah selalu cek persediaan barang. Melakukan cek persediaan barang secara berkala dengan menggunakan jurnal online menjadi solusi bagi pelaku UMKM di tengah keadaan pandemi. Dengan memanfaatkan jurnal online, para pelaku usaha dapat dengan mudah mengecek ketersediaan barang tanpa harus membuang banyak waktu dan menghitung secara manual. Cara yang terakhir yaitu dengan cara melakukan digitalisasi. Digitalisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penjualan melalui e-commerce, penjualan melalui Instagram Shop, dan penarikan daya beli melalui infolinktry. Baiklah Bapak Ibu, sekian materi sosialisasi hari ini tentang UMKM. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Dianing Sukma Pilia Putri, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.